Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya, amin. Alhamdulillah ya, siang ini kita ketemu lagi ya bareng channel Babon BK Super ya teman-teman, channel yang berisikan tentang seputar peternakan. Nah, hari ini aku itu mau bikin fermentasi dari gedebok pisang ya teman-teman. Ini kita memanfaatkan gedebok pisang ya. Ini kemarin habis panen pisang ya, tuh. Ini baru habis panen pisang. Terus gedeboknya mau kita manfaatkan untuk pakan ternak entok ya teman-teman. Dan kali ini gedebok pisangnya mau aku fermentasikan ya biar lebih awet ya teman-teman. Ini kayaknya banyak banget ini hasilnya nanti ya. Nah, bagaimana untuk proses fermentasinya? Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman, dan jangan di skip. Ini gedebok pisangnya kita ambil bagian dalam ya teman-teman. Ini sudah ada yang dikupas ya. Ini nanti kita kupas lagi ya. Dan ini hasilnya ya. Kita ambil bagian dalamnya saja ya teman-teman, yang akan kita manfaatkan untuk ternak entok kita. Untuk gedebok pisangnya kita potong kecil-kecil ya teman-teman, biar nanti mudah untuk dicerna sama entoknya ya. Jangan yang terlalu gede-gede ya, nanti kasihan entoknya keloloden malah mati, ora sisa untung malah buntung ya teman-teman. Nih, kalau entok aku tuh senangnya yang kecil-kecil ya, jadi aku motongnya yang kecil-kecil ya. Nih, potong seperti ini ya. Kudu telaten golek motong gedebok pisang. Nek ora telaten ya ora uli duit. Ya. Nih. Kayak gini ya teman-teman tuh. Ini hasilnya lembut-lembut kan, apa kecil-kecil ya, biar mudah dicerna sama entoknya ya teman-teman. Supaya gedebok pisangnya ini lebih awet lagi, kita akan melakukan fermentasi ya teman-teman. Jadi biar gedebok pisangnya ini bisa bertahan untuk beberapa hari ke depan ya, makanya kita lakukan fermentasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak mau fermentasi itu nggak masalah ya. Ini gedebok pisangnya bisa kita langsung campuran ke pakannya ya, kita langsung kasihkan ke entok ya. Tapi jika teman-teman ingin gedeboknya itu lebih awet, ada dua cara ya, bisa dilakukan fermentasi ataupun gedebok pisangnya yang sudah kita cacah ini kita simpan di dalam kulkas ya. Alhamdulillah ini ya gedebok pisangnya sudah mulai banyak ya yang dipotong-potong ya teman-teman. Jangan lupa ini motongnya itu harus kecil-kecil ya, biar mudah dicerna oleh entok kita ya teman-teman. Untuk campuran gedebok pisangnya ini aku tambahkan dengan daun pepaya ya teman-teman, karena ini daun pepaya ini mudah didapat ya di sekitar aku ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan daun pepaya itu tidak masalah ya, teman-teman itu bisa menggunakan dedaunan yang lain ya, seperti daun ubi ataupun daun mengkudu ya teman-teman, tergantung stok dedaunan yang ada di sekitar teman-teman lah ya. Nggak usah terlalu memaksakan banget untuk menggunakan daun pepaya ya teman-teman, karena ini kebetulan di rumah itu yang mudah didapat itu daun pepaya ya, jadi aku menggunakan daun pepaya sebagai campurannya ya. Untuk daun pepayanya ini kita potong kecil-kecil juga ya teman-teman, seperti ini ya, jangan terlalu besar-besar juga ya. Untuk proses fermentasinya kita menggunakan EM4 ya teman-teman, karena di rumah ada EM4 ya, jadi aku gunakan EM4 untuk proses fermentasinya ya. Dan seperti apa untuk campuran EM4 nya, teman-teman simak terus ya videonya sampai selesai ya, dan jangan di skip ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk proses pemotongannya ya teman-teman.
Ini aku dapat segini ya, lumayan banyak ya. Kita campur dulu ya gedebok pisangnya dan juga daun pepayanya ya. Untuk bahan fermentasinya aku menggunakan EM4 ya teman-teman, dan juga ini air gula ya, gula Jawa atau gula merah ya teman-teman. Ini mau aku campurkan dulu ya. Aku siapkan ini ya, 1 gelas ini ya. Untuk EM4 nya cukup 1 tutup botol saja ya teman-teman, gak usah banyak-banyak ya. 1 tutup botol ini ya, 1 tutup botol penuh. Kemudian tambahkan ini tetes tebunya ya, atau molase. Ini juga 1 tutup botol ya. Kemudian kita tambahkan air ya teman-teman. Tambahkan air 1 gelas ini ya. Dan ini airnya ya. Kita diamkan selama 15 menit dulu ya teman-teman. Baru nanti kita campurkan ke dalam itu, apa sih, gedebok pisang ya. Oke teman-teman, lanjut lagi di video yang tadi ya. Ini gedebok pisangnya dan juga apa ini, daun pepaya ya. Nih udah aku campur jadi satu, aku masukkan di ember ya. Ini gedebok pisangnya mau kita fermentasi ya teman-teman. Seperti apa caranya, simak terus videonya sampai selesai ya. Nah ini adalah air EM4 dan juga gula ya, yang sudah aku diamkan selama kurang lebih 15 menit, minimal 15 menit ya. Dan ini aku siapkan air ya teman-teman. Kemudian ini airnya kurang lebih 1 liter. Kita campurkan larutan ini ke dalam air ya, diaduk ya biar rata ya teman-teman. Nah untuk penggunaan EM4 teman-teman itu harus menggunakan larutan gula ya, entah itu mau gula pasir atau gula merah, itu terserah teman-teman ya. Itu penting banget ya, karena kalau tidak menggunakan gula nanti apa prosesnya itu, fermentasinya itu bisa gagal ya. Biar ini EM4 nya bekerja secara maksimal ya teman-teman. Lanjut lagi, ini sudah kita campur ya, dan ini mau kita kasih dedak ya teman-teman. Kita kasih dedak halus ya. Ini adanya seperti ini baru aku kasih 1 ya. Ini untuk campuran dedaknya saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk campuran gedebok pisang, daun pepaya dan juga dedaknya ya. Kemudian lanjut lagi ya, kita campurkan air EM4 ya, yang tadi kita sudah larutkan dengan air 1 liter ya teman-teman. Kita campurkan di sini ya, kemudian kita aduk rata kembali. Diaduk-aduk terus sampai benar-benar merata ya teman-teman. Ini aku naruh airnya itu sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nanti aku tambahkan lagi ini ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak bergoyang-goyang gambarnya ya, karena sambil pegang HP sambil ngaduk-ngaduk seperti ini ya, nggak ada yang megangin HP-nya ya. Tapi nggak masalah lah ya, yang penting isinya videonya itu jelas ya, biar teman-teman itu tahu bagaimana cara proses fermentasinya ya. Nah ini ya teman-teman, seperti ini ya penampakannya. Oh ya, ntar dulu no. Ini mama lah. Nah, ini udah ya teman-teman, jangan terlalu basah banget ya, udah cukup ya. Kita campur merata. Untuk penambahannya itu airnya udah cukup ya, aku rasa udah cukup ya.
Dan sedikit lagi nih. Dah, jangan terlalu basah ya. Ya udah cukup ya teman-teman ya. Kita akan tutup ya, biar nggak ada udara yang masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ya untuk penambahan EM4 nya ya, cairan EM4 nya ya. Karena ini embernya nggak penuh ya, jadi mau aku tutup dengan plastik ya teman-teman, biar nggak ada udara yang masuk ya. Kalau nanti ada udara yang masuk, nanti takutnya nggak jadi ya teman-teman. Aku tutup menggunakan plastik seperti ini ya teman-teman. Tutup ya, tutup rapat ya, biar nggak ada udara yang masuk. Tambahkan lagi ya, aku tambahkan satu lagi ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman, setelah tadi di dalamnya itu kita tutup plastik ya, kita tutup plastik kembali ya. Ini permukaan atasnya seperti ini ya teman-teman, biar nggak ada udara yang masuk ya. Kalaupun teman-teman menggunakan tutup dari embernya juga nggak masalah ya, karena ini tutup embernya itu nggak ada, jadi aku tutup menggunakan plastik ya teman-teman, dan kita ikat yang kencang ya, biar nggak ada udara yang masuk ya teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk prosesnya ya. Setelah tertutup rapat, kemudian kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman, biar nanti proses fermentasinya itu jadi ya. Nah jadi seperti ini ya untuk proses fermentasinya ya teman-teman. Kita tunggu sampai 3 atau 4 hari ya teman-teman, baru kemudian nanti kita buka ya. Itu minimal 3 sampai 4 hari ya. Kalau misalkan sampai 1 minggu itu juga nggak masalah ya, itu juga lebih bagus ya teman-teman. Videonya sampai di sini ya teman-teman. Itu tadi ya untuk proses fermentasi getebok pisang ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya, khususnya para peternak Indonesia ya. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, biar channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel ini ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.